Lagi untuk kali ini ingin saya menghimbau pada masa-masa sekarang yang agak sangat sulit sebetulnya untuk mencari uang karena tingkat deflasi cukup berfluktuasi sekali dalam 4 bulan terakhir. Tapi insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan ini pemimpin kita yang baru sudah mulai membuat langkah-langkah yang diharapkan bisa menuju Indonesia emas, atau setidak-tidaknya tahun ini akan banyak perbaikan-perbaikan ekonomi yang bisa kita rasakan semua. Dalam hal ini ingin saya himbau untuk kali ini bagi rekan-rekan yang memiliki idle cash di sini, kelebihan uang di mana belum ada penggunaannya untuk jangka panjang atau mungkin jangka menengah. Ya, saya menyarankan di sini dana idle cash tersebut bisa disalurkan ke tempat-tempat yang aman, terutama bank-bank pemerintah dalam hal ini. Kalau yang kita kenal sekarang ini seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri, BCA mungkin. Itu langkah terbaik. Tapi kenapa bisa demikian? Ini belum terdengar saat-saat ini tipu-tipu di kalangan bawah. Nah, kalangan bawah sedang meradang dengan judulnya judi online. Nah, untuk tipu-tipu investasi ini malah tingkat menengah dan sebagian tingkat atas itu sudah ada beberapa yang kena, terutama pada Eksis Asetindo itu ada di Bandung, kemarin merebak, kemudian orangnya lari ke Malaysia. Setelah itu apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Karena untuk upaya hukum dan seterusnya, orang ini menjadi DPO, nah, membutuhkan waktu cukup lama. Nah, untuk kalangan bawah ini saya menyarankan untuk tidak mengalami seperti itu. Karena sudah banyak beberapa tahun yang lalu, mungkin 2005 sampai 2010 kemarin, mungkin rekan-rekan masih ingat dengan cerita langit biru, langit hijau, kuning, dan seterusnya. Investasi itu yang akhirnya membuat kerugian pada kalangan bawah, mulai dari 1 juta, 2 juta, 10, 20 juta, dan seterusnya. Di mana investasi tersebut, ya ini sekedar mengingatkan kembali untuk tidak terulang dan kita alami, mudah-mudahan jangan sampai kita mengalami yang kesekian kali, meskipun ada yang belum, jangan sampai terperosok ke dalamnya. Dulu pernah ada cerita seperti itu dengan investasi dengan imbalan 10% dan macam-macam. Kita perhatikan dulu di sini modus-modusnya. Biasanya pelaku-pelaku penipuan ini dia selalu merekrut orang-orang di mana orang tersebut didoktrin untuk melakukan satu kalimat-kalimat pemaparan presentasi sehingga orang-orangnya percaya. Nah, memang dia ambil figur-figur ini yang dipercaya oleh kalangannya. Nah, figur inilah yang ingin juga saya himbau, hati-hati bila kita mempunyai satu rekan lingkungan yang cukup luas, cukup banyak. Hati-hati juga bila ada investasi model-model seperti yang lama yang belum jelas, lebih bagus tanya dulu kepada yang lebih mengerti apakah ini bisa atau tidak. Nah, memang kalau di kalangan bawah ada beberapa orang yang mempunyai idle cash yang dia sedang bingung mau dikemanakan uang ini. Saya menyarankan ada 3 hal yang bisa disalurkan. Simpan di bank, mungkin lebih aman, simpan baik-baik untuk jangka tertentu. Kemudian mungkin bisa saja beli emas, mungkin bisa dipakai untuk perhiasan. Kemudian yang ketiga di sini investasikan untuk dalam bentuk lahan atau coupling, mungkin itu lebih aman ke depan.
karena jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin kelipatannya cukup tinggi. Dilihat dari sini, pengalaman yang sudah-sudah, saya sudah pernah menghimbau secara langsung ke beberapa komunitas yang melakukan kegiatan ini. Saya hanya mengatakan apakah ini sudah diteliti, siapa di atas sana, siapa orangnya, kemudian polanya seperti ini. Saya menduga kelihatannya ada tipu-tipu di dalamnya. Ya, kadang orang kalau sudah terdoktrin, terbujuk, kadang sulit untuk dinasihati. Jadi pernah waktu itu saya menyatakan bahwa investasi ini akan akhirnya merugi. Karena mereka membuat pola-pola yang kelihatannya kalangan bawah percaya kepada seorang figur. Nah, ini figur ini yang dikorbankan. Dan walhasil apa yang terjadi? Figur-figur inilah yang akhirnya babak belur untuk menanggulangi gejolak massa pada saat itu yang akhirnya menuntut keuangan dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan tidak terulang. Cuma dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak lepas kemungkinan dengan keadaan saat-saat ini kalangan bawah juga sedang diincar oleh para tipu-tipu ini. Nah, untuk yang langkah kita ke depan untuk supaya lebih aman, banyak bertanya melihat sekarang mass media juga cukup banyak. Kalangan menengah sudah banyak yang kena dengan angka puluh ratus sampai bilangan M sudah tersedot. Sayangnya mereka terbujuk dengan situasi bahwa uang tersebut akan berkembang dalam sekian bulan, sekian tahun ke depan dengan jumlah sekian. Terbujuk, walhasil itulah yang terjadi di Bandung di sana, di Axis Asetindo, di mana CEO-nya juga sudah lari. Kemudian mereka melakukan upaya hukum, tapi apa yang bisa dilakukan? Keluar biaya, tapi hasil untuk uang itu kembali nol. Jadi saran saya di sini, kembali, bila ada idle cash pada kalian, simpan di bank baik-baik, susun program, karena untuk sampai dengan 2026 kita melihat ini gejolak tidak akan pernah dulu berhenti. Mungkin setelah 2026 akan mulai melangkah naik. Situasi ekonomi insya Allah kita doakan bersama akan lebih baik dengan pemimpin yang baru. Nah, kalau di sini saya ingin menyampaikan wanti-wanti atau hati-hati untuk tidak terjadi seperti ini. Kita sangat prihatin dengan kondisi yang seperti ini. Kita harus tertipu. Kadangkala orang yang tertipu ini sulit untuk mengutarakan hal ini karena bagi mereka aku tertipu dan aku malu. Sehingga untuk mengeluarkan sesuatu yang harusnya informasi itu ditampung di satu tempat, di satu badan, supaya mereka bisa mempelajari lebih lanjut agar peristiwa-peristiwa yang merugikan ini tidak terulang untuk yang ke depan. Nah, dari cerita yang sudah ada ini ya ada lagi sekarang ini orang lagi demam dengan sebut sajalah umroh ataupun wisata religi. Itu juga teliti dulu siapa pengelolanya. Insya Allah bila pengelolanya seorang ustadz, di mana kita mengaji di tempat itu, kemudian kita menyetorkan untuk acara-acara tersebut, mungkin itu lebih aman karena kita face to face setiap hari ketemu dan seterusnya. Tapi bila terlalu luas, nah di sini yang harus diperhatikan. Untuk investasi ini jangan terlalu luas karena sulit bila keuangan yang sudah kita setorkan apakah mungkin bisa kembali atau tidak. Nah, bila sudah terjadi, ya seperti nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa kembali lagi jadi beras. Jadi himbauan di sini sederhana, tapi sekedar mengingatkan, meskipun saat-saat
ini kalangan bawah agak sepi dari penipuan sejenis ini, tapi tetap tanggung jawab saya untuk seperti ini mengingatkan kembali, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada komentar atau mungkin subscribe, silahkan tekan.